Nah, di sana itu sistem pacarannya itu kayak gimana? Coba kalian nanya ke teman-teman pacaran di kampung kamu gimana sih? Cara pacaran di kota kamu gimana sih? Aneh. Halo guys, welcome back to my channel hari ini guys. Oke guys, jadi tema hari ini aku mau ngobrol-ngobrol bareng sama kalian. Jadi tema hari ini aku mau ngobrol-ngobrol tentang 7 kebiasaan 8 kebiasaan anak muda zaman sekarang atau gaya-gaya anak muda zaman sekarang. Nah, kenapa aku pengen bagiin ini, pengen ngobrol-ngobrol sama teman-teman tentang tema hari ini? Karena menurut aku kalau dilihat dari perkembangan zaman sekarang, ini yang dialami anak-anak muda zaman sekarang. Nah, kita lihat aja dari perkembangan teknologi misalnya. Dari perkembangan teknologi zaman sekarang kan semakin canggih kan guys. Bisa aja kita bisa berteman sama orang sini dengan orang yang ada di luar gitu. Nah, kenapa 10 kebiasaan ini pengen aku ngobrol sama kalian? Karena mungkin kalian yang nonton juga kalian pernah ngalamin, dan mungkin teman-teman kalian atau mungkin gak bukan kalian atau saudara kalian, kerabat kalian, tetangga kalian, nah pasti pernah mengalami ini. Nah, atau kalian sendiri, karena menurut aku pasti kalian pernah banget pasti ngalamin ini. Nah, kebiasaan yang pertama dari anak-anak muda zaman sekarang itu adalah mengikuti gaya kebarat-baratan. Nah, jadi gaya-gayanya itu mulai dari cara dia berpakaian, cara dia menata rambut, pokok cara dia berjalan pun mungkin ditata rapi, kayak mungkin berbeda banget sama yang dulu sama yang sekarang kan guys. Coba kalau kalian baca-baca lagi di internet atau kalian nonton di internet, di YouTube, yang zaman-zaman dulu sama zaman-zaman sekarang itu beda banget. Coba kalian buka aja 2018 sama 2020 itu bedanya itu jauh banget. Coba kalian lihat cara menata rambut, cara mereka berpakaian, fashion mereka itu beda-beda dari yang sekarang gitu guys. Karena teknologi kan semakin canggih kan guys. Jadi banyak hal-hal baru yang dipelajari juga gitu guys. Kenapa aku pengen bagiin ini? Karena di sini aku pernah ngalamin sendiri. Dulu kalau di kampung aku nggak pernah yang namanya tentang meniru gaya-gaya orang. Emang kebanyakan mereka menirunya itu tentang gaya rambut. Nah, gaya rambut itu paling di NTT, di Pulau Semau, di Kupang gitu, mereka kebanyakan memilih gaya rambut kayak ala-ala orang barat gitu. Jadi ininya botak, ininya ada rambut kayak ayam lalik, kalau kalian tahu ayam lalik. Nah, modelnya seperti itu, kayak ayam lalik gitu. Jadi rambutnya nggak akan tidur gini, dia akan berdiri terus gini. Nah, itu kebanyakan di Kupang, di Semau, di pulauku kebanyakan kayak gitu. Benar kan kalian yang kalau dari Semau, dari Kupang pasti benar kan? Dan di sini pasti dilingkarin kayak tato lagi, dibuat pakai cukuran. Di sini pakai ada tato gini-gini. Ada rambutnya ngecat warna pirang, warna ungu dan lain sebagainya. Tapi ketatnya di sana adalah di kampungku karena anak-anaknya itu sekolah guys. Jadi di sana tertib, sehingga mereka gaya rambut mereka itu lebih ke bapak-bapak. Kalian tahu kalau bapak-bapak kan rambutnya rapi kan ya, botak, nggak kayak yang lain-lain bisa dicicit. Tapi kalau di sana karena mereka sekolah, rambut mereka agak-agak ini rapi lah sedikit. Tapi kalau yang nggak sekolah, rambutnya pasti beda dari yang lain gitu. Nah, ini
contohnya yang di Kupang. Nah, ini contohnya yang di NTT, jenis rambutnya kebanyakan kayak gini guys. Nah, kalau anak sekolah dia kayak gini guys, anak sekolah. Jadi beda yang apa? Yang gak sekolah sama yang sekolah rambutnya beda gitu. Tapi ada juga sih yang melanggar aturan di sekolah, mereka bisa buat rambut kayak gitu. Nyampe di sekolah dibotakin jadi botak gitu guys. Nah, yang kedua itu adalah bangun tidur itu yang dicari itu handphone dulu dan selalu aktif di media sosial. Nah, kenapa anak-anak zaman sekarang kalau bangun pagi cariinnya handphone dulu? Biasa kan orang kalau bangun pagi itu doa dulu, atau mau nyuci muka dulu, atau mau apa dulu. Ini kita bangun pagi yang dicari itu handphone dulu. Nah, pada malam hari kita tidur, handphone itu juga kita taruh di samping gitu. Jadi kalau tidur, pas mau tidur nggak ngantuk, ya udah bangun lagi, ngambil yang handphone, main lagi. Habis itu kalau ngantuk tidur, tapi handphonenya nggak jauh-jauh dari dia gitu. Anak zaman sekarang handphone nggak bisa jauh-jauh gitu dari dirinya sendiri gitu. Handphone itu udah jadi keterikatan banget sama dia, jadi kemana-mana handphone selalu ada. Nah gitu kan, sebagai salah satu media komunikasi, kita bisa komunikasi dengan orang juga gitu kan. Nah, dan sekarang anak-anak muda zaman sekarang itu lebih banyak aktif di media sosial. Dulu aku nggak pernah aktif di media sosial loh guys. Aku tahu main Facebook itu tahun 2010 ya, tahun 2010 awal-awal masuk SMP aku main Facebook. Nah, pakai Facebook buat akun Facebook, tapi jarang juga, hanya posting foto gitu-gitu. Nah, karena dulu Facebook kan heboh banget kan, tahun 2010 gitu-gitu Facebook heboh banget. Nah, akhirnya lama-kelamaan sampai aku SMA, sampai masuk ke kuliah gitu, ada orang yang nanyain, kamu punya WhatsApp nggak? Kamu punya Instagram nggak? Kamu punya Line nggak? Nah, aku bingung kan guys, ini apa sebenarnya gitu? Apa itu Instagram? Apa itu WhatsApp? Apa itu Line? 3 aplikasi ini aku nggak tahu. Kalau orang yang pas awal-awal PPU, program pengenalan kayak kampus gitu, ditanyain, minta dong ID Line kamu, minta dong WhatsApp kamu Nah, aku kan bingung, nggak tahu apa itu Instagram. Akhirnya aku kenalan, menyelesaikan diri dan diajarin, cara main Instagram gini. Kalau pakai Instagram juga ada kuotanya, kalau mau pakai WhatsApp juga ada kuotanya gitu-gitu. Akhirnya aku belajar sehingga aku juga bisa aktif di media sosial. Nah, salah satunya itu adalah gitu. Jadi setiap ada perubahan yang baru, pasti anak-anak muda itu ngejar banget, apalagi tentang media. Pasti semuanya rata-rata tahu tentang media sosial. Nah, yang berikutnya itu adalah suka dengan produk impor ketimbang dengan produk sendiri. Nah, kebanyakan kalau kita lihat dari Indonesia sekarang, anak-anak muda zaman sekarang, gaya mereka, style mereka, cara pakaian mereka, kebanyakan gaya-gaya dari orang luar. Dan kebanyakan juga mereka beli produk-produk dari luar. Nah, kenapa gitu? Kita lihat tahun 2010 ini gayanya kayak Korea. Tahun 2019 gini, beda kan? Jadi hampir beda-beda. Mulai dari 2019, 2020 hampir sama gitu. Coba kalian lihat ke tahun 2007, 2006, 2003, 2002, pasti beda banget sama yang sekarang. Nah gitu guys. Jadi anak-anak muda zaman sekarang suka membeli produk impor ketimbang produk negara sendiri. Makanya guys, kenapa produk di Indonesia nggak laku-laku di luar? Karena kita lebih memilih produk di luar ketimbang memilih produk negara kita sendiri. Jadi buat guys, dukunglah produk-produk Indonesia, walaupun gak sebagus yang ada di luar, tapi itu adalah produk hasil buatan negara kita sendiri. Itu guys. Nah, sekarang juga kalau kita lihat anak-anak muda zaman sekarang juga senang bergaul di dunia maya ketimbang di dunia nyata, dibandingkan dengan dunia nyata. Misalnya gini guys, coba kalian nanya ke teman kalian, nanya ke saudara kalian, nanya ke keluarga kalian,
nanya ke sahabat kalian atau orang-orang yang ada sekeliling kalian, atau kalian yang lagi nonton pasti ngalamin juga kan. Kalian lebih bergaul di mana? Di dunia sosial atau dunia nyata? Kalau di dunia sosial kita pasti punya banyak teman. Coba nanya ke teman-teman kalian, kamu di media sosial banyak teman nggak? Mungkin di WhatsApp-nya like-nya bisa sampai 3.000 orang, 4.000 orang, 5.000 orang, dan Facebook-nya bisa sampai 5.000 orang temannya. WhatsApp-nya kontaknya bisa sampai 200-500 orang gitu. Tapi coba kita nanya di keseharian di dunia nyatanya, gak sama sekali, gak sebanyak itu guys. Kenapa? Karena orang lebih memilih berteman di media sosial karena gampang carinya. Kita bisa cari ini, kita bisa milih-milih. Kalau di dunia sosial, oh ini ganteng, jadi aku milih yang ganteng, aku kan ganteng. Oh ini cantik, aku kan cantik, ya udah aku milih dia. Jadinya berteman di media sosial gitu. Dan chattingnya juga lancar kalau di media sosial. Tapi di dunia nyata kita lihat bahwa anak-anak muda jarang banget punya teman di dunia nyata guys. Aku pernah ngalamin sendiri. Jadi di dunia maya aku banyak temannya, banyak followersnya, banyak kontak WhatsApp, Line, banyak teman-teman di Facebook, banyak banget di Twitter, banyak banget. Tapi kalau di dunia nyata sedikit banget gitu. Nah, kenapa? Karena orang kurang percaya diri. Salah satunya adalah itu, kurang percaya diri. Karena dengan kurang percaya diri, maka orang-orang bisa berteman itu pilih-pilih. Dia pendiam, aku mau teman sama dia. Dia cerewet, aku pendiam, aku nggak mau teman sama dia. Tapi dunia sekarang gak ada yang kayak gitu lagi guys. Mau kamu cerewet, mau kamu diam, ya bodoh amat. Orang mau berteman. Tapi sekarang anak-anak muda juga berteman itu pilih-pilih gitu. Kamu suka cerewet nggak? Kalau kamu pendiam, mereka susah bergaul sama kamu. Kalau kamu tertutup, mereka susah bergaul sama kamu gitu. Jadi kedua sekarang di dunia nyata bukalah diri gitu, kayak open minded ke teman-teman kalian supaya kalian juga banyak teman di dunia nyata. Gak hanya di dunia maya, tapi dunia nyata juga banyak gitu guys. Nah, dan sekarang itu anak-anak muda juga maunya itu tidak suka dinasehati, maunya itu mengkritik dan tidak mau menerima saran. Nah, pribadi aku juga gitu, nggak mau orang menasihati aku, tapi aku suka mengkritik orang, tapi aku nggak mau menerima saran dari orang. Nah, kebanyakan yang dialami anak-anak muda zaman sekarang pasti kayak gitu. Pasti dari kalian juga kayak gitu. Aku mau mengkritik orang ini, aku mau menegur dia salah, tapi aku nggak mau menerima gitu. Yang diteguran dari dia ke aku itu aku nggak mau menerima. Kenapa? Karena mereka gengsi. Nggak mau orang menegur mereka, menasihati mereka, saran gini-gini mereka nggak mau terima karena gengsi. Nah, yang berikutnya itu adalah apa ya? Aku kabarin baca-baca di internet. Yang berikutnya itu adalah anak-anak di zaman sekarang itu umurnya baru 11 tahun, 12, 13, 15 tahun pun mereka udah tahu yang namanya pacaran. Di kampungku dulu emang tahun 2000 berapa gitu ya, 2013, 2014 itu mereka udah mulai tahu yang namanya pacaran. Jadi di sana di kampungku dilarang untuk pacaran. Coba di Kupang, di pulau-pulau yang terpencil, coba nanya-nanya ke teman-teman kalian kalau kalian punya teman di sana. Nah, di sana itu sistem pacarannya itu kayak gimana? Coba kalian nanya ke teman-teman kalian, cara pacaran di kampung kamu gimana sih? Cara pacaran di kota kamu gimana sih? Karena di kampungku, di Pulau Semau khususnya, orang-orang di sana emang pacarannya mulai dari umur kecil-kecil gitu. Tapi di sana dilarang untuk pacaran karena orang tua lebih fokus anaknya untuk sekolah dulu gitu. Jadi dilarang gitu. Tapi gak bisa dong guys. Mereka pacaran bersembunyi. Nah, bersembunyi ujung-ujungnya ada setan jadi bunting. Di sana kebanyakan gitu guys. Karena dilarang, akhirnya mereka memilih mengobrol di tempat-tempat yang gelap, nggak kelihatan sama orang. Kalau kelihatan sama orang di sana, kalau cewek dan cowok duduk berduaan, saudara misalnya, mama dia sama mama aku
bersaudara, tapi mamanya dia ini, adik kakak ini kan dia cewek, aku cewek, dia cowok. Kami duduk berdua, bisa aja ditangkap dulu, dinikahkan gitu. Jadi beda banget guys ya. Jadi kalau kalian ke kampung tuh hati-hati kalau kalian belum kenal. Dulunya emang gitu, tapi sekarang mungkin masih kayak gitu, tapi nggak terlalu ya. Karena kalau kedapatan kalian ngapa-ngapain, hanya ngobrol aja guys. Dulu gitu, hanya ngobrol gini-gini, akhirnya orang tua nggak setuju, ya udah udah mendingan dinikahkan aja daripada dapat perlakuan yang nggak bagus gitu. Maksudnya tiba-tiba jadi bunting kan gak enak juga, mendingan dinikahkan aja gitu. Jadi di situ hati-hati kalian ya, kalau ke sana jangan duduk berdua, cewek dan cowok. Oke. Kira mereka tahu kayak panggil mami, papi, bunda, ayah. Kalau udah nikah kan masih mendingan gitu kan guys. Tapi kalau ini belum menikah dan terus panggil ayah, bunda, papi, mami, aneh gak sih? Aneh, menurut aku aneh, karena gak spesial lagi kamar menurutku ya, gak spesial lagi. Kalian mau menikah udah tahu manggil ayah, bunda, mami, papi, jadinya ya biasa aja, nggak ada yang spesial kan. Nah gitu. Dan sekarang juga anak-anak muda zaman sekarang juga itu adalah gamenya itu semakin di depan, tugas di terbelakangkan. Jadi game semakin di depan, tugas semakin terbelakangkan. Terkalahkan apa terbelakangkan ya guys. Sekarang game juga semakin ini. Adik-adik aku suka aku lihat story mereka, status mereka game semua. Main apa? Main ML. ML itu apa? Mobile Legend. Tiap hari main. Kalau game yang menghasilkan uang ya nggak apa-apa kan guys. Kalau game yang nggak menghasilkan uang, mendingan karena ya menurutku nggak bagus gitu, nggak bagus buat kitanya lebih mau belajar, mau cari ilmu juga agak-agak susah. Pikiran kita kebagi antara game, antara pacaran, atau antara sekolah. Jadi sekolah, game, pacaran, jadi agak hambuk baraduk. Nah, yang berikutnya itu adalah segala hal yang dilakukan, aktivitas sehari-hari itu berikan momen. Misalnya kalian pernah ngerasain nggak, kalian kumpul sama teman-teman kalian, makan di sebuah restoran mewah, makanannya berkelas, apa yang dilakukan pertama? Itu adalah foto. Kenapa foto? Karena nggak mau ketinggalan, mau dijadikan momen atas hal tersebut. Apalagi makanannya itu makanan berkelas, mereka mau dijadikan sebagai momen. Langsung diposting dulu di story, baru berdoa, baru makan. Ini aneh juga ya. Orang kalau ada makanan, kita beli makanan untuk dimakan kan. Kita beli makanan untuk dimakan. Kita nggak makan dulu. Tapi difoto dulu, baru berdoa, baru makan. Aneh kan? Foto dulu, berdoa, baru makan. Nah, ada juga foto dulu, story dulu, berdoa, baru makan. Atau ngobrol-ngobrol dulu gitu. Zaman sekarang emang gitu guys. Jadi kalau hal-hal yang mungkin kalau teknologi semakin canggih, mungkin orang-orang untuk melakukan hal-hal yang baik. Ada orang-orang yang menggunakan teknologi untuk melakukan hal-hal yang gak baik. Tapi dengan adanya setiap perubahan demi perubahan, generasi ke generasi, teknologi makin canggih. Nah itu dia, gaya-gaya sekarang anak-anak muda milenial zaman sekarang juga semakin berubah, semakin banyak teman, semakin pikirannya semakin luas dan sebagainya gitu. Aku senang banget guys kalau aku bagiin ini buat teman-teman kalian, karena aku teman-teman kalian bagian buat kalian karena aku pernah ngalamin ini juga. Jadi kalau buat kalian yang merantau dari kampung ke kota, kalian akan melihat suatu perubahan yang besar di kota itu. Dan itu perubahan itu kalian harus berusaha menyesuaikan diri untuk bisa ada di kota itu. Jadi bisa menyesuaikan dan lain sebagainya, bisa jadi menyatu. Walaupun gak sempurna, tapi menyesuaikannya bisa seimbang. Jadi
Zaman sekarang anak-anak muda, gunakanlah waktumu untuk melakukan hal-hal yang baik. Pakailah kesempatan yang ada untuk mempelajari hal-hal yang positif, yang membangun, yang menghidupi, yang memberikan masa depan yang baik dan masa depan yang cemerlang gitu guys. Oke guys, thank you so much udah nonton video aku hari ini. Hari ini aku hanya bagiin tentang itu. Dan kalau kalian ada pendapat, kalian bisa komen di kolom komentar. Sampaikan pendapat kalian apa dan bagaimana. Ya, sampaikan pendapat kalian. Jangan lupa like, comment, share, dan semoga video hari ini boleh bermanfaat dan boleh menghibur buat teman-teman semua. Thanks for watching teman-teman. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.